badan usaha dan koperasi. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang berbadan hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan secara umum, badan usaha berbeda dengan perusahaan. Badan usaha adalah sebuah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi. Nah, ditinjau dari aspek kepemilikan modalnya, sebuah badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara, yang kedua badan usaha milik swasta, yang ketiga badan usaha milik daerah, dan yang keempat badan usaha campuran. Yang pertama badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang melalui penyertaan secara langsung, di mana modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, karena modalnya sebagian besar dikuasai oleh negara, maka keberadaan BUMN ini dilindungi oleh negara. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perum dan persero. Dua bentuk tersebut merupakan hasil perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian, ini adalah fungsi dari peran BUMN. Yang pertama sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua merupakan alat pemerintah dalam menantah kebijakan perekonomian. Yang ketiga sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Kemudian, dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa BUMN diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan dan badan usaha umum. Nah, yang badan usaha perseroan ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kemudian tujuan dari badan usaha perseroan ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Nah, contoh dari badan usaha perseroan ini PT-PT yang ada di Indonesia seperti PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Jam Sostek, PT Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu badan usaha umum. Badan usaha umum ini adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Di antara maksud dan tujuan dari badan usaha umum ini untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat sesuai dengan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Beberapa contoh dari badan usaha umum ini adalah Perum Jasa Tirta, Perum Antara, Perum Bulog, Perum Balai Pustaka, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ini adalah badan usaha yang didirikan, dikuasai, dan dikelola oleh pihak-pihak swasta non-pemerintahan, di mana seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta dan memiliki tujuan usaha utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Badan usaha milik swasta ini bentuk kerjasama penanaman modal. Dalam UUD 1945 pasal 33 dijelaskan bahwa BUMS hanya berhak untuk mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini contoh dari badan usaha milik swasta yaitu PT Jarum, PT Holcim, PT Pupuk Kalitim, PT Union and Metal, dan lain sebagainya. Badan usaha yang ketiga yaitu badan usaha milik daerah BUMD. BUMD di sini adalah badan usaha yang didirikan dan dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah. BUMD sendiri adalah salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk dan mengelola BUMD ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Ini adalah contoh dari BUMD antara lain yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD), kemudian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Kemudian yang keempat yaitu badan usaha campuran. Badan usaha campuran ini adalah salah satu jenis badan usaha di mana modal dan segala bentuk aktivitas perekonomiannya berada di bawah kendali dan kuasa dua pihak, yakni pihak swasta dan pihak negara. Dengan kata lain, konsep yang digunakan oleh badan usaha jenis ini adalah kepemilikan bersama, di mana semua tanggung jawab diemban secara adil oleh kedua belah pihak, segala risiko ditanggung dan diselesaikan bersama, serta pembagian hasil atau keuntungan terbagi secara adil dan merata di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh dari badan usaha campuran, yaitu PT Bank Sentral Asia dan PT Garuda Indonesia. Ditinjau dari aspek bentuknya, sebuah badan usaha juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha. Yang kedua, usaha dagang adalah bentuk usaha yang sahamnya dimiliki satu pemilik dan kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Yang ketiga, persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan melalui persekutuan dua pihak atau lebih dengan memakai nama bersama, di mana setiap anggotanya memegang kekuasaan dan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, persekutuan komanditer atau SIVIP adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Kemudian yang kelima, perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan bertanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan dengan prinsip ekonomi demokrasi, ekonomi rakyat. Secara bahasa, koperasi berasal dari kata coopere, Latin, dan cooperation, Inggris, yang artinya bekerja sama atau gotong royong. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jenis-jenis koperasi, yang pertama yaitu koperasi menurut fungsinya, yang kedua koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya, yang ketiga koperasi menurut status keanggotaannya. Kemudian yang koperasi menurut fungsinya ini, yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang berfungsi untuk membeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya anggotanya sebagai konsumen dengan harga yang relatif murah namun tanpa mengabaikan kualitas. Kemudian yang kedua, koperasi distribusi. Koperasi distribusi ini adalah koperasi yang berfungsi untuk mendistribusikan barang di mana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa kepada konsumen. Dengan kata lain, anggota koperasi distribusi berperan sebagai pemasok barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang akan menghasilkan sebuah produk tertentu yang akan diserahkan kepada distributor untuk dijual kepada konsumen. Kemudian yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Anggota koperasi jasa sendiri berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Kemudian yang kelima, koperasi simpan pinjam, disebut juga dengan koperasi kredit, yaitu koperasi yang bertujuan untuk menyediakan uang bagi para anggotanya untuk berbagai keperluan. Kemudian yang kedua yaitu koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya minimal berjumlah 20 individu. Kemudian yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini adalah koperasi yang berbentuk dari gabungan badan-badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota yang banyak jika dibanding koperasi primer.
Kemudian yang ketiga, koperasi menurut status keanggotanya. Yang pertama, koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai produsen menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu. Kemudian yang kedua yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai konsumen yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya.